Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ajar Alinullah, kelas 2 manajemen, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Dan di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Langsung saja guys, jangan banyak lama. Nah, langsung saja ke slide pertama. Ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggota. Nah, di sini ada sudut pandangnya budaya. Ada 3 guys. Yang ke-1, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dalam organisasi yang desentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Nah, di sini juga ada manajemen itu mencangkup ada 5: mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang terakhir, yang kelima, melaksanakan berbagai peran antara pribadi informasional dan memutuskan. Nah, di sini ada pengetahuannya. Adalah kesulitan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya manajemen dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Nah, di sini ada Hofstede dalam Andreha berpendapat anggapan dasar ada 2. Budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasis pengetahuan. Nah, nilai ini bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Nah, di sini ada ini ya yang bisa diajukan, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini. Yang ke-1 ya ada daftar pertanyaan. Yang kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini, dan seterusnya. Bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat di sini ada banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan seperti berikut ini. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Terus perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kekuasaan orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tactic knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Nah, yang selanjutnya budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Nah, sini bawahnya ada seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Nah, di sini ada gambar kerangka knowledge sharing lah, guys. Bisa kalian lihat dari paling atas ada kontributor, yang di paling kiri ada peserta, di tengah ada fasilitator dan sharing champion, dan di paling kanan ada media. Bisa teman-teman lihat lah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Bisa kalian lihat, guys. Ada 8. Oke. Ada developer, individual, leadership, sense of direction, dan lain-lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7 S mungkin ya. McKinsey. Bisa kalian lihat, guys. Ada strategi, struktur, sistem, flow, skill, staff, style. Ya begitu. Mungkin dari saya hanya segitu ya teman-teman. Oke. Terima kasih perhatiannya yang sudah menonton. Ya mungkin materi saya hanya bisa menyampaikan segitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.